Oke, selamat pagi pecinta mobil kedap dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kesehatan, kelimpahan rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita kedatangan dua unit, satunya dari kota Cirebon, satu dari kota Semarang. Pertama ini adalah Honda Mobilio tahun 2019 dari kota Cirebon. Dan ini adalah Hyundai Santa Fe tahun 2021 dari kota Semarang. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Yang Mobilio, beliau sang owner datang dengan keluhan kenapa Honda Mobilio ini berisik. Mulai dari suara hujan, terus kalau lagi di jalan yang beton atau cor-coran, kecepatan sudah agak tinggi, suara bannya kerasa banget ke dalam kabin, dan suara sekitaran juga masih kerasa ke dalam kabin. Padahal kondisinya kalian bisa lihat Honda Mobilio ini benar-benar standar banget. Pelek juga standar, ban juga standar, tidak ada modifikasi apapun. Tapi kenapa masih berisik banget? Oke, kita bongkar, kita pelajarin. Di bagian lantai, yang warnanya lebih gelap adalah peredam aspal bawaan pabrik, sedikit sekali. Di bagian atap, ini langsung ke platnya setelah kita lepas si plafonnya. Di bagian pintu, kita lepas door trim, kita lepas plastik penahan air, ini plat luar, ini plat dalam. Tutupan pintunya masih kerasa banget getarannya. Nih ya. Tuh, suara plat bodinya masih kerasa ngaleng banget. Oke, nggak masalah. Kita punya racikannya dalam waktu kurang lebih 8 jam. Honda Mobilio ini bakalan benar-benar berubah total. Terus, untuk Hyundai Santa Fe ini, sang owner minta, ini bukan mau full rapet satu kabin, tapi yang dikerjakan adalah 4 pintu, terus kolong ban depan dan kolong ban belakang. Dengan kondisinya, di kolong ban belakang itu seperti ini. Ada penutupnya, tapi sudah pada rusak. Gak masalah, nanti kita repair lagi, kita bikin kembali utuh. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. Oh iya, untuk harganya, Honda Mobilio ini full kabin habisnya di angka Rp7.250.000. Untuk Hyundai Santa Fe ini pengerjaan pintu-pintu, kolong ban belakang dan kolong ban depan habisnya di angka Rp6 juta. Oke, gak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol.
Oke, pecinta mobil kedap. Jadi ini yang kita bahas Honda Mobilio dulu. Lapisan rubber batil sudah berhasil kita pasang dari bagian pintu belakang full rapat. Kita masuk ke dalam kabin. Di sini ada 2 lapis rubber batil, belum termasuk foam sampai ke bagian balik AC. Terus kita turun ke bawah, bagian firewall sampai bawah jok depan. Di situ ada 5 lapis. Mundur ke belakang ada 3 lapis. Ini sudah full rapat sampai lantai paling belakang. Untuk roda belakang atau tepong, di sini ada 3 lapis, padat banget, termasuk ke lambung, sudah full rapat. Begitu juga dengan roda belakang kiri, kanan maksudnya, atau tepong kanan, ada 3 lapis. Nih ya, padat banget. Ke bagian lambung full rapat. Terus kita ke bagian pintu. Plat dalam dan plat luar. Suaranya sama, artinya yang kita pasang bukan setengah-setengah, tapi full block. Begitu juga pintu depan, plat dalam, dan plat luar. Terus untuk di bagian kolong ban, kita antri pengerjaannya, karena kita gas dulu di bagian kabin. Setelah selesai semuanya, si Santa Fe nanti kalau setelah selesai juga, baru kita pengerjaan kolong Honda Mobilio terakhiran. Terus untuk di bagian Hyundai Santa Fe, pintu-pintunya terpasangnya seperti ini. Jadi kan sebelumnya itu ada dek plastik penutupnya. Sudah kita lepas, kita pasang di plat luar. Terus kita pasang lagi dek plastik ini yang warna hitam ini. Kita timpa lagi dengan peredam. Belum selesai karena nanti di bagian pintu ini kita finishing lagi dengan foam akustik di bagian door trimnya. Terus di bagian sebelah sini, dari bawah jok depan sampai firewall, di sini ada 3 lapis rubber batil. Terus di bagian kolong ban seperti ini. Di sini ada 2 lapis rubber batil, belum termasuk foam. Lapisan ketiga di bagian trim plastik penutupnya. Terus di bagian kolong ban belakang, terpasangnya seperti ini. Di sini sudah ada 2 lapis rubber batil. Tapi di bagian roda belakang itu nggak bisa dikasih lapisan foam karena penutupnya juga dari bahan kain yang sedikit kaku. Beda sama depan. Kalau depan itu plastik. Tapi kalau di bagian sebelah sini itu kain yang agak kaku, yang kayak bludru gitu. Jadi ini cuman kita kasih dengan lapisan rubber batil. Oke, habis ini kita persiapan naik lapisan peredam foam untuk kedua mobil. Jadi di bagian Mobilio ini kita selesaikan dulu foamnya di bagian kabin. Terus di bagian Santa Fe ini kita kasih foam di bagian kolong ban depan dan di bagian bawah dashboard sampai bawah jok depan. Setelah semua selesai baru kita pengerjaan di bagian kolong ban depan Honda Mobilio. Oke, pecinta mobil kedap, dari Mobilio lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang. Pintu belakang full rapat. Bagian plafon dari ujung ke ujung, baliknya AC juga sudah full rapat. Turun ke bawah, firewall sampai lantai paling belakang sudah full rapat. Roda kiri belakang termasuk ke bagian lambung. Roda kanan belakang termasuk ke bagian lambung sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Terus untuk di Hyundai Santa Fe,
terpasangnya lapisan foam seperti ini. Dan untuk di bagian kolong ban depannya terpasangnya seperti ini. Dan untuk di bagian door trim, ini adalah door trim dari Hyundai Santa Fe. Terpasangnya foam akustik Blaupung seperti ini, dan ini adalah door trim dari Honda Mobilio. Terpasangnya foam akustik dari Blaupung seperti ini. Simulasinya di kedua mobil sama-sama ketemu dengan lapisan rubber batil di plat pintu. Jadi di bagian door trim masing-masing mobil benar-benar senyap, nggak ada getaran-getaran asing. Oke, sekarang posisi jam setengah 5 sore dan kalian bisa lihat door trimnya sudah benar-benar kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Pintu belakang kembalinya presisi banget. Kalau ini sih memang tutupan pintunya nggak ada getaran sama sekali, cuman platnya sekarang sudah jauh lebih padat. Terus di bagian fender depan terpasangnya kembali juga benar-benar rapih dan presisi. Di fender belakang kita lihat juga benar-benar rapih banget. Oke, habis ini langsung kita coba starter setelah kita bongkar-bongkar. Kita cek indikatornya. Yang merah ini adalah logo parking brake. Saya rilis dulu. Aman. Kita cek kamera mundur. Normal. Kita tarik lagi handbrake. Aman. Power window, sisi driver auto aman. Jendela lain aman. Kita cek sunroof. Normal. Terus kita cek AC. Langsung nyus, dingin. Sen kiri, sen kanan. Hazard aman. Kita cek kamera 360. Normal. Kelistrikan semuanya normal. Oke, langsung kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba test drive. Kita di medan perumahan. Fokus kita di kerjaan Santa Fe ini adalah suara ban. Ini peleknya gede loh. Kita di speed 50-an, suara bannya halus banget. Suara sekitaran nih loh. Banyak orang lagi lari-lari sore. Senyap banget. Kita masuk ke aspal kasar. Asik banget. Mobil ini nyaman, ditambah peredam seperti ini jadi semakin nyaman. Paling PR ke depannya tinggal lantainya full. Dari ujung ke ujung dikasih peredam lagi sampai lantai paling belakang. Dijamin semakin istimewa. Oke, ini langsung kita balik ke bengkel. Kita selesaikan Honda Mobilio-nya. Oke, ini kita sudah balik ke bengkel dan kita lagi proses pengerjaan kolong ban di Honda Mobilio. Seperti ini prosesnya. Jadi kita bongkar, kita jack stand, cuci bersih, terus kita pasang dengan lapisan rubber batil. Setelah itu kita finishing dengan lapisan peredam foam. Terus untuk di bagian dalam kabin seperti ini prosesnya. Jadi kalian bisa lihat kita bagi-bagi tugas. Ada yang masang dek samping, ada yang di depan, ada yang di samping sebelah sini, ada yang di belakang juga. Setelah bagian lantai sudah selesai, terpasang rapih, dek-dek terpasang rapih, kita kembalikan joknya ke posisi semula.
Dan terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Jadi foamnya nempelnya bukan di plat besi tapi di lapisan rubber batil. Sebelah kirinya sudah kita finishing dengan cat hitam. Tinggal kita pasang lagi trim plastik penutupnya, kita kencangkan klipnya, kita pasang bannya, kita lepasin jack stand, dan selesai. Oke, sekarang posisi jam 6 sore dan kalian bisa lihat semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu kesini. Plafon benar-benar utuh banget. Kembalinya pilar-pilar utuh. Dek-dek plastiknya presisi banget. Sebagai contoh, door trim kembalinya benar-benar lurus banget. Tutupan pintunya asik. Sekarang nggak ada getaran. Nih, kamera dekat. Mantap banget. Dan ini nggak berat loh. Tetap aja enteng. Suara plat bodinya jos banget sampai ke pintu depan, sampai ke bagian fender, bener-bener padat banget. Dan ini untuk pintu depan tetap aja enteng, nggak berat. Tadi sudah saya starter, indikator semuanya aman. Jadi yang merah ini adalah logo parking brake, saya lepas handrem, aman. Yang merah ini adalah logo pintu dibuka karena kita lagi buka pintu kanan untuk ngambil gambar. Tapi saya tekan switch pintu, normal semuanya. Saya lepas lagi, normal. Saya tarik handbrake, normal. Kita cek lampu utama, aman. Lampu jauh, aman. Hazard, aman. Ini kita tutup dulu. Sen kiri aman, sen kanan aman. Hazard normal, power window bagian driver aman, bagian penumpang normal, buka tutup. Sisi driver all auto, maksudnya auto yang di bagian driver normal, klakson normal, kamera mundur normal semuanya, AC juga nyus dingin, AC belakang langsung dingin. Oke, langsung kita coba test drive. Oke, sekarang kita balik lagi ke perumahan dengan tes jalan Honda Mobilio. Kita di speed 40. Kondisi lagi hujan loh ini. Nih, di bagian plafon nggak ada sama sekali suara hujan. Kita sekarang persiapan masuk ke aspal kasar. Mantap banget. Kita ngelewatin mobil, di dalam kabin tenang banget. Ini kondisi lagi hujan, cuman ada suara dari kaca. Wajar lah, karena kaca nggak mungkin diperdam, tapi lain-lainnya bener-bener senyap banget. Kesimpulannya, Honda Mobilio setelah kita kasih full peredam, perubahannya bener-bener luar biasa. Jadi jauh lebih maknyus. Jadi pengerjaan kita tadi mulai jam 9.30, ini posisi jam 6:04. Anggaplah 9 jam mobil sudah jadi, sudah siap serah terima kunci. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematiknya, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah kata, salah mobil kedap. Oh iya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe.